Sobat PNM, ketemu lagi dengan aku Wiwit di edisi spesial Ngobrol Bareng PNM Podcast. Nah, biasanya kan aku jalan-jalan. Hari ini aku yang didatengin nih. Hari ini aku kedatangan tamu spesial salah satu nasabah PNM dari Boyolali. Nah, nasabah PNM ini punya kisah yang sangat inspiratif buat Sobat PNM di rumah. Pastinya Sobat PNM di rumah udah penasaran banget gak sih? Langsung aja nih, kita kenalan, kita cerita-cerita lebih lanjut seru-seruan sama Ibu Yuni, nasabah PNM Mekar dari Boyolali. Hey! Halo Ibu, selamat datang di Ngobrol Bareng PNM. Terima kasih loh Ibu udah nyempetin waktunya. Capek gak Ibu nih perjalanan dari Boyolali ke Jakarta? Tidak, senang banget ya Ibu ya. Ya terima kasih nih Ibu udah mau jadi tamu spesial aku di Ngobrol Bareng PNM Podcast ya Ibu ya. Nah Ibu, sebelum kita kenalan lebih lanjut, sebelum kita cerita-cerita seru, aku mau ngasih tahu nih, kalau Ngobrol Bareng PNM itu punya tagline. Jadi kalau misalkan aku bilang Ngobrol Bareng PNM, Ibu Yuni bisa jawab dengan saatnya digital bersama gitu ya. Kita coba ya. Ngobrol Bareng PNM, saatnya digital bersama. Wih, keren banget. Jadi kita punya tagline itu supaya nasabah PNM itu bisa naik kelas, biar bisa semuanya tuh jualan lewat online gitu ya Ibu ya. Nah, aku mau tanya nih Ibu udah berapa lama nih jadi nasabah PNM? Kalau untuk jadi nasabah PNM, saya sudah masuk tahun ketiga. Wah, udah lama banget berarti ya bergabung sama PNM. Gimana ini Bu? Seneng gak jadi nasabah PNM? Alhamdulillah seneng banget ya. Kenapa? Karena sangat membantu. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam saya untuk menjual jasa saya. Kenapa? Karena saya ada pembiayaan dari PNM. Oh iya. Emang Ibu jualan apa nih? Usaha apa nih Ibu nih? Untuk usahanya, saya di rumah saya buka laundry, jasa cuci. Oh, Sobat PNM, Ibu Yuni buka laundry di Boyolali, benar ya Bu? Boleh Bu, alamatnya di mana Bu? Buka laundrynya, biar nanti kalau aku ke Boyolali sama Sobat PNM yang nonton nih bisa langsung cuci di Ibu. Boleh. Alamatnya di mana? Ada di Nepen, RT 4 RW 2, Nepen Teras Boyolali. Tuh, langsung aja ke Nepen, tapi sekarang lagi tutup karena ibunya lagi di sini ya Ibu ya. Nah, gimana nih Ibu awal mulanya bisa bergabung menjadi nasabah PNM? Tahu dari mana PNM? Untuk informasinya saya dari tetangga saya Mbak. Oh, Tetangga saya kan dia nasabah PNM yang sudah lama. Nah, awal mula saya gabung di PNM ini, saya kan dulu kerja di pasar. Pasar saya di loketing yang itu minta karcis, bayar karcis itu buat para pedagang-pedagang itu. Oh, untuk pasarnya kan jam pagi sampai siang saja, sampai jam 12. Terus dari habis jam 12 saya bingung mau ngapain gitu. Ya dari itulah saya terus di rumah buka laundry. Buka laundry itu pertama saya nggak ada Mbak untuk dana buat beli apa-apa, itu belum ada. Saya buka laundry, saya cuci pakai tangan manual. Ya, manual dulu. Terus dikasih tahu sama tetangga saya, suruh ikut yang itu Kembangan ya, namanya yang Kembangan itu Mekar, saya ikut. Terus untuk awal mulanya saya itu pengajuan itu langsung dapat 3 juta. Oh gitu. Terus dari yang 3 juta itu saya belikan untuk mesin cuci yang tabung 2, langsung yang harga 1.200.000 atau berapa itu. Ya, jadi langsung dialihin modalnya itu jadi mesin yang bisa bermanfaat sampai sekarang ya Ibu ya. Jadi alhamdulillah banget, Ibu pasti senang banget ya gabung jadi nasabah PNM ya. Nah, pastikan selama kita buka usaha tuh nggak selalu berhasil gitu ya. Apa aja sih Bu yang Ibu udah rasain selama buka usaha, sedih-sedihnya, senang-senangnya gitu, boleh diceritain sama Sobat PNM di rumah? Ya kalau sedihnya itu musim hujan Mbak. Kalau musim hujan kan otomatis ya biarpun sudah dikeringkan kan tetap masih berhari-hari. Oh, gitu. Jadi prosesnya jadi lebih lama ya? Prosesnya biasanya untuk 2 hari 3 hari sudah selesai kan masih berlanjut berhari-hari. Terus untuk yang paling parah kemarin pas pandemi. Kenapa tuh Bu? Ya, semua pada istirahat di rumah. Oh. Pada takut keluar. Jadi kan otomatis apa itu yang jadi pelanggan saya kan otomatis berkurang ya. Dulu dalam keadaan itu saya cuma dapat berapa? 10.000, 16.000. Itu yang paling
Tapi alhamdulillah ini sudah kembali lagi. Iya, alhamdulillah kita udah melewati masa-masa itu ya Bu ya. Iya, jadi Ibu pernah nggak sih Bu ngerasa putus asa kayak udah deh mungkin waktu pandemi tuh kan kita cuma dapat 16.000 gitu per hari. Yaudah deh kita tutup aja gitu atau kita coba usaha lain gitu. Pernah nggak sih Bu Ibu ngerasa putus asa gitu? Kalau misalkan Ibu pernah ngerasain itu, gimana sih cara Ibu ngatasinnya gitu? Kalau untuk putus asa saya nggak putus asa Mbak. Soalnya kan dalam keadaan kemarin pandemi semua orang kan pasti merasakan. Otomatis kalau saya punya uang, otomatis mereka juga punya uang. Benar. Ya kan? Jadi kalau dia laundry di saya kan otomatis dia masih punya uang kan. Jadi saya nggak putus asa. Biarpun itu saya cuma dapat 4 kilo, 5 kilo, saya terima. Soalnya kan saya kan membantu suami juga. Ibaratnya kan kalau istri itu kan suami yang paling pokok, istri kan yang membantu gitu. Ya, jadi wah nih Sobat PNM di rumah, Ibu Yuni ini nggak pernah putus asa. Kita tuh harus contoh juga, jangan pernah putus asa karena semua proses itu semua kegiatan itu butuh proses ya Ibu ya, nggak ada yang instan. Kalau kita mau buka usaha, terpuruk itu biasa, tapi kita juga harus belajar nih, kenapa kita bisa gagal gitu ya, karena gagal itu adalah guru yang terbaik, benar Bu. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau kita nggak ngerasain itu, gimana kita mau tahu ngatasinnya gimana, benar ya Ibu ya. Jadi kita harus semangat terus. Ya. Ibu semangat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tagline dulu dong. Ngobrol bareng PNM. Saatnya digital bersama. Lupa nih. Nah terus aku mau tanya lagi nih. Kira-kira apa aja sih Bu benefit yang Ibu langsung rasain setelah menjadi nasabah PNM? Kalau untuk keuntungannya ya tetap untung Mbak. Kalau dilihat untuk nominalnya, sehari itu saya ibaratnya 70.000, 80.000 itu saya sudah pegang uang. Kan bisa membantu banget. Itu baru 1 hari. Terus kalau untuk saya kan itu sistemnya jemput bola. Saya hari ini ngirim, saya hari ini dapat uang. Gitu. Jadi enaknya saya gitu. Iya, terus juga di PNM itu kalau kita gabung jadi nasabah, kita juga diberi pelatihan ya Ibu ya. Ibu sering nggak ikut pelatihan? Saya dulu pernah ikut pelatihan yang itu pakai media sosial. Oh ya. Benar. Karena yang saya gunakan dengan pakai WA sama Facebook. Gimana Bu setelah jualan lewat WhatsApp? Ya alhamdulillah tambah pelanggan juga. Biasanya Ibu kirim di story atau di grup itu gimana Bu? Kalau di grup enggak, saya di story sama di beranda. Gitu. Oh kalau di Facebook di beranda ya. Keren banget nih Ibu udah memanfaatkan media sosial berkat pelatihan dari PNM. Ibu jadi tahu ya cara gunain WhatsApp dan Facebook. Keren banget PNM Ibu. Iya. Top Mbak. Top. Siapa yang top? Ya PNM. Nah, kan di sela-sela bisnisnya, usahanya itu pasti Ibu ada waktu lah buat keluarga gitu ya. Jadi selain usaha itu apa sih yang Ibu lakuin kegiatannya sehari-hari? Kalau untuk kegiatan sehari-hari selain untuk laundry, saya ngurus anak. Kalau untuk anak saya yang besar kan itu sekolah, saya boleh cerita ya? Oh boleh banget. Anak saya itu dulu SMP-nya di SMP 1 Boyolali. Dia itu sudah berkeinginan sekolah ke luar negeri. Ya dari dia kelas 3 SMP Mbak Wiwit itu sudah berkeinginan saya nanti sekolah di SMA 1 ambil ekstrasi 2 tahun selesai saya mau ke Singapura. Nah itu belum penerimaan yang di Pradita. Jadi sebelum ada tes yang di SMP dia sudah didaftar di SMA Pradita Dirgantara. Itu di Boyolali? Yang di Boyolali yang di bawah naungan Yayasan Yasarini milik TNI Angkatan Udara. Terus anak saya itu mendaftar di sana dari administrasi dari segala satunya sudah masuk sampai yang daerah. Terus kalau Mbak Wit mau tahu itu 1.600 anak, 1.600.000 anak yang daftar, yang diterima cuma 150. Wah, alhamdulillah anak saya masuk. Wah, salah satu yang beruntung dari sekian banyak yang daftar ya Bu ya. Terus dari itu dia sudah masuk di SMA Pradita.
mulai kelas 1 Mbak. Dia mulai kelas 1 itu dari sekolah sudah mulai lomba. Lomba apa, Bu? Lomba yang kebunian. Oh. Itu yang IPA mungkin ya. Kalau saya kan kurang tahu banget. Itu ada di UNS dulu, alhamdulillah ya masuk, tapi belum masuk yang dapat piala atau apa-apa. Terus yang terakhir kemarin dia lulus itu di tingkat nasional dia juara 3 dan mendapatkan perunggu, alhamdulillah. Wah, Gitu. keren banget. Jadi sobat PNM di rumah nih, dari ceritanya Bu Yuni. Bu Yuni itu salah satu ibu yang beruntung karena anaknya itu berprestasi banget nih. Aku kasih tahu nih, aku kasih bocoran. Dari cerita-cerita Bu Yuni, anaknya itu diterima loh di 7 universitas yang keren banget di luar negeri ya Ibu ya. Iya. Di luar negeri loh sobat PNM. Coba di mana aja nih Bu? Kalau untuk tempatnya, untuk lebih lengkapnya kan saya tidak terlalu hafal ya Mbak ya. Tapi untuk yang pasti dia sudah diterima di UBC, University of Columbia yang di Kanada. Terus untuk yang lainnya dia ada di Selandia Baru itu yang diterima, ada yang di Belanda sama Austria. Itu Mbak. Wah, jadi gimana Bu prosesnya sampai diterima di 7 negara itu? Apakah anak Ibu apply sendiri kah ataukah ditawarin atau gimana Bu proses awalnya? Untuk prosesnya dia kan kemarin masuk yang juara perum gitu Mbak. Otomatis yang dari sana langsung mengabarin anak saya, kamu mau nggak kalau sekolah di sini kan gitu. Kalau kamu mau silahkan daftar. Intinya gitu. Jadi otomatis ya mau Mbak, yang dipilih kan yang itu. Dia suka itu, otomatis dia daftar itu langsung. Yang lain terus mengikuti. Gitu. Nah, kan ada 7 pilihan nih. Pasti anak Ibu bingung nih. Aduh, mau kuliah di mana ya aku ya? Mau belajar bahasa apa nih? Austria, apa Kolombia gitu. Nah, udah nentuin pilihannya belum sih Bu sampai sekarang? Sudah. Wah, deg-degan gak nih sobat PNM? Ayo tebak-tebakan, di mana nih? Di mana nih pilihannya? Di mana Ibu pilihannya Bu? Untuk pilihannya itu di University of Columbia. Universitas of Columbia. Yang di Kanada. Di Kanada. Dia ngambil jurusan geologi Mbak Wiwi. Oh, geologi nih sobat PNM. Kenapa Ibu pilihnya geologi dan kenapa pilihnya di sana? Karena peminatan dia di sana. Terus kalau untuk spesifiknya dia yang dipilih di sana kan dia yang tahu. Mungkin untuk keunggulan sekolahnya atau apa kan dia yang tahu. Berarti emang pilihnya di sana karena udah berbagai macam pertimbangan ya Ibu ya. Udah berangkat Bu? Sampun, sudah. Udah berangkat. Oh, aku belum tanya. Namanya siapa Bu? Untuk namanya Ardian Hafid Anafi. Oh, Ardian. Hai Kak Ardian. Kalau Kakak lihat video ini, ibunya bangga banget loh Kak. Selamat belajar di sana. Jangan lupa sama ibunya telepon nanti ya. Iya. Sering telepon Bu? Kalau telepon jarang. Oh, video call gitu? Video call ngabari lewat WhatsApp. Soalnya kan nggak tentu jamnya. Beda kan juga waktunya malam ya? kita pagi. Benar. Gitu. Takutnya ganggu pas lagi sekolah. Oh iya sih, pasti aku mau tanya nih, aku aja yang baru ketemu Ibu, baru dengar dari kemarin ceritanya, aku udah seneng banget. Gimana Ibu nih perasaannya pas dengar, wah anak saya diterima nih di 7 negara beasiswa gitu. Gimana Ibu perasaannya? Pasti happy banget ya? Iya. Kalau sebagai orang tua kan tetap perasaannya kan gimana ya Mbak? Aku juga sih kan gitu. Aduh, kok Ibu jadi sedih, aku jadi sedih. Sobat PNM, ibunya sedih loh. Kangen sama gitu ibunya, kangen sama ibunya, kangen sama anaknya. Jadi kan saya dapat berita itu kan dari grup parent yang di Pradita. Itu kok di grup itu sudah gayeng sekali bahasa anak saya. Saya tahu itu. Ibu ini putranya langsung dari komite diterima di sini kan gitu. Ya Allah, saya nggak bisa Mbak. Seneng banget. Iya. Ya seneng banget Mbak. Bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu yang penting. Jadi sobat PNM, Kak Adrian ya siapa? Iya, Ardian. Ardian nih kalau nonton ibunya bangga banget loh di sini, bangga banget. Jadi dari Kak Ardian, ibunya bisa kenal sama aku. Semoga usaha laundrynya juga
makin lancar Amin, ya Ibu amin, ya. amin. Terima kasih Kak Adrian, selamat belajar. Jangan lupa nonton terus PNM. Keren PNM, keren Bu. PNM Iya. keren. Keren BN. Nah Ibu, kalau ngomongin anak kan pasti kita juga sedih ya, gimana gitu. Nah, aku mau tahu dong Bu, perjuangan awal Ibu apa aja yang Ibu lakuin biar anak tuh, pasti kan keluarga nomor satu ya, apapun kita usahakan, apa aja yang udah Ibu lakuin nih biar anak, pokoknya anak saya tuh harus bisa lebih berhasil loh dari saya betul, gitu. betul. Gak boleh tuh anak saya tuh sedih, gak boleh. Anak saya tuh harus jadi orang yang sukses gitu, bukan pasti sama orang tua ya. Aku mau tahu dong apa aja nih pengorbanan Ibu Adrian dan adiknya gitu. Kalau untuk pengorbanan saya rasa semua orang tua sama ya. Tapi untuk kalau saya sebagai orang tua, untuk masalah pendidikan saya nomor satu Mbak. Yaitu kalau seandainya minta buku, kan udah Bu nanti beli buku, dia pasti ke belanja dia. Terus saya sama bapak itu nanti pasti 100-200 tetap keluarkan gitu. Jadi kalau untuk masalah buat sekolah, pokoknya lah gitu. Diusahain Gimana banget caranya ya. gitu. Iya, iya. Jadi tapi semuanya tuh nggak sia-sia Iya, ya Bu. bener. Alhamdulillah sama yang Ibu perjuangin kemarin sama Bapak itu udah berhasil sekarang. Alhamdulillah Kak Adrian udah senang belajar sama teman-temannya. Iya, Nanti alhamdulillah. datang ke Indonesia udah punya pengalaman baru, bisa juga ngebanggain keluarganya, dari sekarang aja udah bikin keluarganya bangga ya Ibu ya. Yang ampun, aku happy banget kalau jadi ibu. Nah, gimana sih Ibu ngebagi waktu antara usaha Ibu dan keluarga gitu? Karena aku lihat di sini Ibu sama-sama jalannya tuh balance gitu, usahanya oke, keluarganya alhamdulillah oke juga, sampai sekarang malah membanggakan dua-duanya. Itu gimana ya Bu ya? Bisa jalan dua-duanya beriringan dengan baik gitu. Kalau untuk usaha saya biar anak-anak saya maju Mbak, tetap untuk yang laundry kan tetap saya kerjakan. Dari pagi bangun tidur untuk keperluan anak sudah saya siapkan. Setelah itu stand di ibaratnya di tempat laundry mulai jam 8 atau apa, kalau ada yang saya kerjakan pasti saya kerjakan. Terus untuk jadwal anak-anak, kalau seandainya ada jadwal untuk dia mau ke perpus, kalau untuk Adrian kan sukanya dia ke perpus. Oh, emang dari kecil itu Kak Adrian ini senangnya tuh baca buku atau gimana Bu? Dia suka baca buku. Oh, emang kalau dari kecil itu Ibu tuh mendidiknya, sebenarnya emang keinginan dari Kak Adriannya sendiri untuk belajar ya Bu ya? Iya. Kalau untuk orang tuanya kalau mau ngasih apa itu bimbingan, saya rasa malah lebih pinter anaknya daripada ibunya. Jadi kita mendukung aja apa yang diperluin sama Kak Adrian gitu ya. Gitu, Mbak. Iya. Jadi di awal tuh kalau misalkan waktu sekolah dulu semuanya tuh dipersiapin buat anak dulu, baru usahanya gitu ya. Jadi Kak Adrian juga sering ngobrol-ngobrol ya sama Ibu, gimana keputusannya nih Ibu, aku diterima nih di ini gitu. Terus Ibu udah pun anakku gitu, happy banget ya Bu ya. Iya Mbak, alhamdulillah. Iya, otomatis kan dia tetap ngobrol, soalnya kan sekolah di sana kan takutnya yang namanya di luar negeri, kalau seandainya nggak ada beasiswa kan uang dari mana kan gitu. Alhamdulillah juga ini sudah dapat beasiswa. Iya nih sahabat PNM di rumah, semuanya itu nggak terbatas dengan uang ya Ibu ya. Kita tuh harus berusaha dulu nih kayak Kak Adrian, walaupun keterbatasan biaya seperti tadi yang Ibunya bilang kan, memang dari kecil tuh Kak Adrian udah bercita-cita, pokoknya aku harus keluar kuliah di luar negeri, harus sekolah di luar negeri, dan alhamdulillah semuanya terwujud gitu ya. Jadi semuanya itu harus dimulai dari bermimpi ya Ibu ya. Betul. Mimpi adalah kunci untuk kita mewujudkan semuanya, bener ya. Kak Adrian dari kecil, Ma pokoknya aku mimpi, Ma pokoknya aku mau nih Ma nanti aku kuliahnya di luar negeri gitu. Tapi Kak Adrian tuh gak cuma punya harapan doang, Kak Adrian tuh berusaha ya dari kecil udah, Ma aku mau beli buku, biasanya kan anak kecil kan Ma aku mau mainan gitu kan. Kalau Kak Adrian nih, Ma aku mau beli buku gitu, Ma aku mau apa, pokoknya semuanya tuh yang berurusan dengan pelajaran ya Ibu ya. Iya. Wah keren banget nih Kak Adrian. Kak Adrian udah di
kalau Kolombia ya Bu? Kanada. Oh, Kanada salah. Iya. Di Kanada tuh udah berapa lama Bu? Ini 1 bulan. Udah Baru 1 bulan ini. Udah 1 bulan nih pasti udah ada teman banyak nih. Iya. Kalau nonton. Nah, serem banget nih. Nah, gimana nih Bu tips-tips buat ibu? Ibu kan keren banget nih. Tips-tips buat ibu-ibu di rumah, nasabah PNM juga yang mau tahu nih gimana cara ngatur waktu antara usaha dan keluarga biar semuanya sama-sama seimbang. Gimana nih Bu tips-tips buat ibu-ibu di rumah? Kalau untuk tip-tipnya ya gimana Mama? Kalau selagi kita di rumah ada usaha, kalau di rumah saatnya ada toko atau ada apa, ya kerjakanlah itu. Ibaratnya nggak usahlah jauh-jauh kalau di rumah sudah ada kegiatan, gitu aja. Jadi biar kita bisa sama-sama, biar juga kita bisa ngumpul sama keluarga juga, Iya. ya. Sambil ngeliatin anak-anak kalau saatnya masih punya anak di rumah kan gitu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Bu ini udah mau jauh-jauh datang dari Boyolali ke Jakarta buat jadi teman aku hari ini ngobrol-ngobrol. Pak Willy, Semoga semua usahanya, semoga Kak Adrian juga di Kolombia. Kanada. Salah, kenapa Kolombia mulu sih? Di Kanada itu sehat-sehat terus. Amin. Cepat berhasil Kak, berhasil biar ibunya tuh senang, tambah senang. Cepat pulang ke Indonesia juga. Berarti Iya. berapa lama lagi Bu? 4 tahun. 4 tahun lagi. Oke, jadi nanti aku tunggu Kak Adrian ke Indonesia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bu ya. Iya, Aku happy banget ketemu nasabah PNM yang kayak Ibu. Semoga Ibu lancar-lancar usaha laundrynya. Amin. Ibu juga sama keluarga sehat-sehat terus. Semoga PNM juga bisa tetap terus membantu Ibu untuk mengembangkan bisnis gitu ya Ibu Iya, ya. ya. Terima kasih juga buat PNM. Ibu ada yang mau ucapin nggak buat PNM? Iya, saya buat PNM, buat Bapak Dirut Arif yang sudah mengundang saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kalau tidak lewat pembiayaan dari PNM, mungkin saya belum bisa melangkah. Terus pesan saya, jangan berhenti Pak untuk pembiayaan PNM untuk rakyat yang masih di ekonomi yang masih rendah, mereka masih membutuhkan. Itu saja. Karena kenapa? Untuk angsurannya kan lebih ringan, terjangkau juga karena setiap mingguan. Itu juga terjamin ya, Iya. nggak terlalu ribet juga kan gitu. Makasih banget buat PNM. Iya. Buat Pak Dirut, Iya. buat Pak Erick Thohir juga Iya. yang udah membantu UMKM Indonesia. Contohnya Ibu Yuni ini sampai terharu banget loh karena berkat PNM Ibu ini bisa mengembangkan bisnis laundrynya. Jadi beliau juga nggak pusing-pusing mikirin usahanya karena usahanya udah dibantu PNM, jadi bisa juga ngurus keluarganya dengan baik. Wah, buktinya anaknya udah diterima di 7 beasiswa lagi di 7 negara, tapi udah nentuin nih di Kanada. Ini bener di Kanada udah 1 bulan. Kak Ardita, Iya. Ardian. Kak Ardian udah sekolah. Keren banget Kak Ardian. Semoga terus membanggakan Indonesia, Amin. Indonesia Ya. ke depannya. Nanti ketemu sama aku lagi ya Kak Ardian kalau udah datang ke Indonesia. Oke, nggak kerasa nih kita udah lama banget. Kita kalau aku mau ngomong seharian sama ibu aku mau, tapi kan nanti kelamaan ibunya mau pulang, mau jalan-jalan kan di Jakarta. Udah lihat Monas belum Bu? Belum, baru lewat. Baru lewat, oke. Nanti kita lihat Monas bareng-bareng ya, oke. Jadi aku mau ngucapin makasih banget hari ini udah nyempetin ketemu sama aku, udah ngobrol-ngobrol sama aku, udah sharing-sharing, udah ngasih tips-tips juga untuk sobat PNM di rumah. Semoga ibu sehat-sehat terus sama keluarga. Aku salam sama bapak, sama adiknya Kak Dian. Kaira. Asafa. Ya. Kaira, halo Kak Kaira, sehat-sehat. Aku salam juga sama Kak Kaira, sama keluarga ibu di rumah. Semoga ibu sehat-sehat. Ya. Nanti kalau misalkan video call sama Kak Adrian, aku mau ikut juga. Ya, jadi aku mau boleh. nanya tips-tips gimana nih biar pinter ya. Oke Kak, aku salut banget nih sama perjuangan ibu dan keluarga. Ibu membuktikan bahwa materi itu nggak membuat kita putus untuk berkembang gitu ya Bu ya. Walaupun kita maksudnya kekurangan materi, kita tuh masih bisa berusaha kalau kita tuh belajar. Yang penting tuh kita bisa
mengupgrade diri kita sendiri ya Ibu ya. Kak Adrian nih baca-baca buku sendiri karena tahu aku mau keluar negeri tapi mungkin ibu aku kalau misalkan aku harus membiayain semuanya kasihan ya gitu kan. Aku harus gimana nih caranya biar aku bisa keluar negeri, mama aku bangga, keluarga aku bangga, tapi tidak memberatkan siapapun gitu. Kak Adrian prinsipnya keren banget, makanya Kak Adrian udah mulai belajar dari kecil, udah mulai baca-baca, udah mulai ikut kejuaraan-kejuaraan yang membuat Kak Adrian sekarang udah kuliah di luar negeri beasiswa gratis dan sebelumnya diterima di 7 universitas yang berbeda. Sampai bingung milihnya. Aku aja satu aja nggak terima nih gimana. Oke, jadi intinya itu kita tuh jangan putus asa untuk berusaha ya Ibu ya. Semuanya tuh pasti ada prosesnya. Kita harus nikmatin aja semua prosesnya dengan baik ya Ibu ya. Kita juga harus bangga banget nih sama Ibu. Aku bangga banget sama Ibu, sama kalian semuanya. Oke, aku bangga terus dari tadi. Aku mau ngucapin terima kasih lagi. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan. Nanti kita ketemu lagi ya kalau aku ke Boyolali. Siap, boleh. Oke. Terbuka nih. Sobat PNM di rumah, aku udah makasih banget semuanya yang udah nemenin aku sampai akhir. Terima kasih juga udah mau nemenin aku lagi. Aku ngomong 2 kali. Aku udah nemenin aku sama Ibu Yuni. Ibu Yuni sangat menginspirasi gak sih? Nah, tungguin lagi nih podcast aku sama nasabah-nasabah PNM lainnya yang sangat menginspirasi. Gak kalah menginspirasi dari Ibu Yuni. Karena banyak banget nasabah-nasabah PNM yang keren gitu. Jadi, bye!